Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, melihat kondisi sekarang ini, calon-calon gubernur, wakil gubernur dari pasangan yang didukung oleh partai-partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju, Kim, terkesan bertumbangan. Baru saja kita menyaksikan hasil survei Litbang Kompas yang memenangkan pasangan calon Pramono Anung Rano Karno dari pasangan dari Kim Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Kita menyaksikan lagi pada Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang memenangkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihardi atau Andika Hendi yang didukung PDIP menumbangkan pasangan yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, Lutfi Yassin. Kita baca sebuah berita tentang Pilkada Jawa Tengah. Detik News menurunkan berita di bawah judul "Unggul di survei, Andika Hendi dilirik Gen Z dan pemilih Kim Plus". Yang berbahaya dari judul berita ini, Andika Hendi turut dilirik oleh kader-kader partai yang ada di dalam Kim Plus. Ini yang berbahaya tentunya untuk Lutfi Yassin. Berita ini hari Rabu 6 November 2024. Jakarta. Anak muda Jawa Tengah mantap memilih pasangan calon paslon Andika Perkasa Hendrar Prihardi atau Andika Hendi untuk pilgub mendatang. Ini didukung survei Litbang Kompas yang dirilis Senin 4 November yang menunjukkan pemilih Gen Z Andika Hendi unggul telak dengan elektabilitas sebesar 36,2%. Angka itu melampaui paslon Lutfi Yassin yang hanya mendapatkan elektabilitas sebesar 25,5%. Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarco mengindikasikan besarnya dukungan Gen Z dikarenakan Andika Hendi berhasil melakukan pergerakan sosialisasi di media yang lebih dekat dengan anak muda. Andika Hendi terindikasi lebih banyak berkampanye lewat media-media yang dekat dengan anak muda. Sementara Ahmad Lutfi di lapangan menggunakan strategi kampanye tradisional dengan masif seperti memasang baliho, spanduk dan seterusnya. Jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu 6 November 2024. Jadi sahabat BN, untuk kampanye Pilpres, Pilkada, Pemilu Legislatif ke depan ini, kalau kita lihat perubahan yang terjadi telah berubah dari kampanye tradisional menggunakan baliho, melakukan orasi-orasi, berubah menjadi kampanye melalui media sosial dengan mempergunakan channel YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Survei yang digelar kurun waktu 15-20 Oktober ini, Andika Hendi meraih elektabilitas 28,8% atau unggul 0,7% dari elektabilitas pasangan Lutfi Yassin yang tercatat sebesar 28,1%. Sementara sisa 43,1% belum menentukan pilihan. Selain jadi pilihan anak muda, hasil survei tersebut juga menunjukkan sebagian pendukung Lutfi Yassin yang diusung partai Kim Plus menyeberang ke Andika Hendi. Ini yang kita sebut di awal pembacaan berita ini tadi yang berbahaya bagi pasangan Lutfi Yassin. Ketika kader-kader partai yang ada di Kim menyeberang memilih Andika Hendi, tentu saja ini berbahaya bagi pasangan Lutfi Yassin. Diketahui pendukung partai Kim Plus yang mayoritasnya mendukung Andika Hendi adalah Partai Nasdem dan Demokrat. Kedua partai ini bersama 13 partai lain telah mendeklarasikan mendukung Lutfi Yassin. Adapun pemilih Partai Nasdem yang mendukung Andika Hendi tercatat
40% dan 20% lainnya yang hanya memilih mendukung Lutfi Yassin. Sementara pemilih Partai Demokrat yang mendukung Andika Hendy tercatat 46,4% dan hanya 32,1% saja memilih mendukung Lutfi Yassin. Berbahaya sekali lagi. Ini berbahaya sekali. Tanda-tanda apa ini? Kemudian survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Kamis 31 Oktober lalu turut menunjukkan Andika Hendy unggul. Pada survei yang digelar 17 sampai 22 Oktober 2024 ini, elektabilitas Andika Hendy menyentuh angka 48,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Lutfi Yassin dengan elektabilitas yang hanya sebesar 47,5%. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menyebut ada beberapa faktor yang membuat suara Andika Hendy naik signifikan. Pertama, banyak warga yang semakin mengenal sosok Andika Perkasa. Tingkat pengenalan publik Andika membesar dari sekitar 60% pada September 2024 menjadi 67% di Oktober 2024. Selain semakin dikenal, penerimaan publik atau likability Andika juga sangat besar, yakni 92%. Sementara likability Lutfi hanya sekitar 85%. Likability yang tinggi pada Andika terjadi kerana lebih banyak yang menilai positif kualitas personal Andika dibanding Lutfi, ujar Saidiman. Andika unggul dalam hal perhatian pada rakyat, integritas atau kejujuran atau jujur, ketegasan, kemampuan memimpin, enak dipandang dan pintar. Sementara aspek ketaatan pada agama seimbang antara Andika dan Lutfi. Lanjutnya, jadi Andika Perkasa memang harus kita akui tampangnya, kecerdasannya, dan ketegasannya sebagai seorang mantan Panglima TNI memang harus kita akui, meninggalkan sosok Lutfi yang hanya mantan Kapolda Jawa Tengah. Dan harus kita akui kegagahan tampang atau tampilan Andika memang meninggalkan sosok dari Lutfi. Ia menyebut latar belakang Andika sebagai mantan Panglima TNI kemungkinan mendukung persepsi positif publik padanya. Sebagai seorang mantan Panglima TNI yang gagah, ganteng, perkasa, memang ini magnet bagi Andika meraup suara, terutama bagi kalangan Gen Z dan kaum milenial. Pasalnya, survei ini menunjukkan 74% publik lebih percaya tentara dalam menjalankan tugas mereka untuk negara dan bangsa dibanding polisi. Bayangkan 74% percaya publik kepada tentara memimpin dibandingkan kepada polisi. Ini hasil survei. Ini hasil survei. Benar-benar mengejutkan hasil survei ini. Sementara yang lebih percaya pada polisi hanya 18%. Hanya 18%. Ungkapnya. Lebih lanjut, Saidiman menilai Andika lebih bisa memanfaatkan kampanye di media sosial dan internet. Jadi sahabat BN, jangan main-main dengan media sosial dan internet. Jangan main-main. Sekarang ini, negeri ini sedang demam terhadap media sosial dan internet. Siapa yang menganggap sepele media sosial dan internet, dia akan ditinggalkan oleh publik. Menurutnya, medsos dan internet dianggap paling efektif mempengaruhi pilihan warga. Pada kampanye virtual ini, Andika lebih masif, terutama sebulan terakhir, pungkasnya. Sahabat BN, kalau kita perhatikan di sini, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada pada Andika Perkasa dibandingkan dengan Lutfi.
Dan semakin hari tampak, semakin dikenali oleh rakyat Jawa Tengah sosok seorang Andika, tampang seorang Andika, kepemimpinan seorang Andika. Diperkuat lagi dengan tampang, sosok dan tampilan wakilnya, Hendrar Prihardi. Hendrar Prihardi ini bukan main-main pula, dia seorang doktor, sahabat BN. Kita melihat sekarang ini tampaknya ada kesan rakyat tidak begitu lagi antusias dengan partai-partai yang banyak mendukung. Rakyat tidak begitu lagi antusias dengan membawa nama-nama sosok penguasa yang mendukung, atau sosok mantan penguasa yang mendukung, atau sosok orang-orang kuat yang mendukung. Rakyat sudah tidak mau lagi melihat sosok itu yang menyebabkan mereka milih. Mereka akan memilih sosok seorang pemimpin yang mereka yakini akan bisa membawa mereka nanti kepada kesejahteraan. Itu kelihatannya. Itu kelihatannya. Tidak bisa dengan cara-cara temui mantan pejabat, temui mantan pemimpin bangsa, temui tokoh ini, tokoh itu, tampilkan di media, di televisi, bahwa kita didukung oleh si A, bahwa kita didukung oleh si B, didukung oleh orang kuat. Tidak percaya rakyat lagi dengan itu. Rakyat tidak lagi mau dipengaruhi oleh hal seperti itu. Bagi rakyat sekarang, siapa sosok pemimpin ini? Itu bagi rakyat yang penting tampaknya. Bahkan calon-calon yang membawa-bawa nama besar orang lain, apakah dia mantan presiden, apakah dia mantan menteri, apakah dia tokoh ini, tokoh itu, calon-calonnya membawa-bawa nama-nama besar orang lain itu ditinggalkan oleh publik. Kenapa? Karena rakyat nanti khawatir kalau yang membawa-bawa nama orang lain itu yang jadi nanti dia bukan akan merasa menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur karena rakyat, tetapi karena orang yang namanya dia bawa-bawa terus itu. Kan kita lihat sekarang ada yang datang ke rumah Pak Jokowi, diliput oleh media, disiarkan. Rakyat tidak percaya nampaknya dengan itu lagi. Rakyat ingin sekarang sosok orang yang mandiri, sosok orang yang percaya dengan dirinya, bahwa nanti ketika dia dimenangkan oleh rakyat, dia akan memimpin rakyat tanpa dikendalikan siapapun di belakangnya. Itu yang disenangi rakyat. Dengan melihat Presiden Prabowo yang tiap sebentar sekarang ini soan ke rumah Jokowi, rakyat sudah mulai gerah sekarang melihatnya. Bahkan sekarang ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah publik. Kedatangan Prabowo tiap sebentar ke rumah Jokowi ke Solo itu, apalagi kedatangannya itu selalu diliput oleh media. Seakan-akan Prabowo bangga sekali mempertontonkan kepada rakyatnya bahwa dia punya orang kuat di belakangnya, namanya Jokowi. Itu yang terkesan oleh rakyat sekarang ini. Sehingga rakyat menganggap Prabowo ini bukan petugas rakyat, tetapi petugas Jokowi. Kalau dulu Jokowi menjadi petugas partai ketika jadi presiden, sekarang terkesan Prabowo ini menjadi petugas Jokowi ketika dia jadi presiden. Ini yang tidak diinginkan oleh rakyat. Makanya kalau ada calon-calon sekarang ini, pilkada serentak ini, yang datang-datang ke rumah tokoh, diliput dan dipertontonkan kepada rakyat, bisa jadi itu tidak akan dipilih oleh rakyat. Karena rakyat khawatir, jangan-jangan nanti dia kayak Pak Prabowo dengan Jokowi pula. Kalau kita perhatikan, dengan demikian kita melihat sekarang ada kesan kemungkinan besar akan bertumbangan calon-calon yang didukung oleh partai-partai yang banyak itu akan bertumbangan, sahabat BN. Kita lihat ke depan, kita perhatikan ke depan apa yang akan terjadi dalam pilkada serentak sekarang ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.